Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan wanita di Mataram, NTB sepertinya tak lama akan dijebloskan ke penjara. Tanda-tanda Agus Buntung bakal menjadi tahanan lapas terlihat saat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon meminta kepada pihak lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Enen, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di lapas kelas IIA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabili berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Terungkap bahwa Agus Buntung diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, menjelaskan modus operandi Agus Buntung yang memanfaatkan rasa iba korban. Agus diduga mendekati korban yang sedang merasa terpuruk, menggali informasi pribadi, lalu mengancam untuk membawa mereka ke homestay dengan cara yang sangat manipulatif. Sejumlah korban bahkan telah memberikan bukti video sebagai bukti aksi pelecehan tersebut. Agus memilih korban yang tampak sendirian dan sedang dalam keadaan emosional. Dari sana, dia mulai menggali informasi pribadi yang sensitif dan menjadikannya alat pemaksaan, jelas Joko, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Di sisi lain, Joko Jumadi mengungkapkan bahwa beberapa korban merasa terancam oleh Agus dan tidak bisa berteriak saat berada di homestay. Agus mengancam akan menggerebek dan menikahkan mereka jika berteriak, sebuah ancaman yang cukup menakutkan, terutama di Lombok, tambah Joko. I Gusti Ayu Aripatni, Ibu Agus, dengan tegas membantah bahwa anaknya terlibat dalam kejahatan ini. Ia percaya Agus tidak mungkin melakukan tindakan tersebut, mengingat kondisinya sebagai penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Saya yang bantu dia makan dan mandi. Anak saya tidak bisa melakukannya sendiri, ujar I Gusti Ayu. Namun, meskipun Ibu Agus membela, kuasa hukum Agus, Ainuddin, menyatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam kasus ini. Agus, yang kini didampingi oleh 18 pengacara, mengklaim bahwa masalah ini berawal dari ketidakmampuan dirinya mengembalikan uang sewa homestay yang dijanjikan. Polda NTB kini tengah mendalami lebih dalam kasus ini, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Sejumlah korban juga sudah mendapatkan pendampingan hukum untuk membuat laporan resmi. Polda NTB telah menemukan 2 alat bukti dan menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka dalam dugaan pelecehan seksual. Dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah homestay di Kota Mataram pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam perkara ini,
Agus Buntung dibantu 18 pengacara dalam persidangan kasus dugaan pelecehan seksual. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Agus Buntung, Aminuddin, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Demi membuktikan dalihnya itu, Agus kini menggaet 18 pengacara sekaligus, ucap Aminuddin. Sejauh ini, kata Aminuddin, pihaknya telah menyiapkan upaya pembelaan, termasuk bukti-bukti kuat untuk mendukung pembelaan di persidangan nanti. Ibu setia mendampingi saat Agus Buntung melakukan reka adegan atau rekonstruksi pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Konon, ibu juga memiliki peran ketika Agus Buntung merayu korbannya. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung melakukan rekonstruksi pelecehan di Taman Udayana, Islamic Center dan Homestay. Agus Buntung melakukan rekonstruksi pada Rabu, 11 Desember 2024. Selama rekonstruksi, Ibu Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripadni juga turut hadir. Ayu tampak mengenakan baju biru. Dia selalu berada di dekat Agus Buntung selama rekonstruksi. I Gusti Ayu Aripadni memperhatikan satu persatu adegan yang diperagakan anaknya, Agus Buntung. Saat Agus mengenakan topeng pun, Ayu sempat membantu melepaskannya. I Gusti Ayu Aripadni diduga juga memiliki peran dalam aksi Agus Buntung. Pendamping korban, Andre Saputra mengatakan Agus Buntung seringkali meminta korbannya menelepon ibu, I Gusti Ayu Aripadni. Hampir semua korban meminta tolong ke korban untuk menelepon ibunya, kata Andre. Dia menduga, Ayu termasuk dalam komplotan Agus Buntung. Kemungkinan ada, tapi itu nanti kepolisian menggali hal tersebut apa ibu pelaku komplotan bersama pelaku, kata Andre. Pemilik homestay Sinta di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengaku pernah melihat Agus Buntung membawa 3 wanita berbeda dalam sehari. Sinta menuturkan 2 wanita dibawa Agus saat siang hari, sedangkan 1 lainnya pada malam hari. Dalam kasus ini, Sinta menegaskan pihaknya tidak membantu ataupun bekerja sama dengan Agus, pria tanpa 2 tangan tersebut. Diakui Sinta, selama ini ia memang tak pernah mempermasalahkan Agus yang kerap membawa wanita berbeda ke homestay. Sebab menurutnya Agus sudah dewasa. Saat masuk ke homestay, lanjut Sinta, Agus dan wanita yang dibawanya seperti orang pacaran. Selain itu tidak ada hal yang mencurigakan. Si perempuan juga tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Diketahui homestay milik Sinta menjadi lokasi yang digunakan Agus untuk melecehkan para korbannya. Homestay tersebut terletak di Jalan Dr. Sutomo, Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Homestay itu berjarak 2,1 km dari Taman Udayana, tempat Agus bertemu korbannya. Penginapan itu memiliki 10 kamar yang dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Saat melancarkan aksinya, Agus kerap memakai kamar nomor 6 dengan tarif Rp50.000. Ukuran kamar di homestay itu tidak terlalu luas, berkisar 3 x 3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Sementara itu, jumlah korban dugaan pelecehan yang dilakukan Agus Buntung kembali bertambah. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, mengatakan ada 2 korban yang kembali melapor, sehingga jumlah korban Agus menjadi 17 orang. Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung, mengakui suara dalam rekaman yang beredar adalah dirinya. Pria disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu membantah pernyataan dirinya dalam rekaman suara adalah modus untuk memanipulasi korban. Dirinya bersikukuh, pernyataan tersebut untuk memberikan motivasi. Itu memang betul suara saya, tetapi tidak saya bermaksud untuk memanipulasi atau merubah pikiran. Itu sudah jelas saya memberi semangat,
ya ucap Agus. Dilansir tribunlombok.com, Minggu, 15 Desember 2024. Agus juga dengan tegas membantah tuduhan yang mengatakan ia memiliki ilmu hitam, guna-guna, dan semacamnya. Saya terus terang saya berani bersumpah di hadapan semua orang bahwa saya tidak punya ilmu apa-apa, kata Agus. Jadi tidak ada saya punya ilmu ini itu, atau manipulasi atau menggerakkan orang dengan kata-kata. Mustahil itu, lanjutnya. Sebelumnya, beredar percakapan Agus Buntung yang disinyalir tengah merayu korbannya. Dalam percakapan tersebut, Agus Buntung menggunakan kalimat yang dianggap manipulatif. Termasuk terdapat kata-kata ingin, membantu, korban menjadi seorang yang sukses. Tak hanya itu, dalam video yang berdurasi 1,22 menit itu, Agus diduga menyebut tak ingin disamakan dengan pria lain.